Assalamualaikum, halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Alia. Hari ini Ibu akan membahas materi mengenai pesawat sederhana. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Pesawat sederhana, apa ya itu pesawat sederhana? Ya, pesawat sederhana adalah peralatan yang memudahkan manusia untuk melakukan usaha atau kerja. Mengapa ya disebut sederhana? Disebut sederhana karena peralatan ini dirancang atau dibuat dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini kalian bisa lihat beberapa contoh dari pesawat sederhana. Tapi sebelum mempelajari tentang contohnya, kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai jenis-jenis pesawat sederhana. Jenis-jenis pesawat sederhana itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda berporos atau gear. Pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit merupakan jenis pesawat sederhana yang berbentuk batang keras, sempit, dan dapat berputar di sekitar satu titik yang disebut titik tumpu. Sistem kerja pada tuas terdiri dari 3 bagian, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Untuk titik tumpu kita simbolkan dengan huruf T, ini merupakan tempat tumpuan bagi pengungkit. Titik beban kita simbolkan dengan W, merupakan tempat meletakkan atau menempelkan beban yang hendak diangkat atau dipindahkan. Sedangkan titik kuasa kita simbolkan dengan simbol F yang merupakan titik di mana gaya kuasa akan diberikan. Selain itu, tuas atau pengungkit juga memiliki lengan beban dan lengan kuasa. Lengan beban ini merupakan jarak dari titik tumpu sampai ke beban. Kita simbolkan dengan LW atau lengan beban. Selanjutnya ada lengan kuasa, yaitu jarak dari titik tumpu sampai ke gaya kuasa. Kita simbolkan dengan simbol LF atau lengan kuasa. Tuas atau pengungkit terdiri dari 3 jenis. Ada tuas jenis pertama, yaitu dengan posisi titik beban, titik tumpu, dan kuasa. Atau kita mudahkan ini titik tumpunya berada di tengah. Contoh dari tuas jenis pertama yaitu gunting, tang, timbangan, dan papan pengungkit. Kalau kita lihat pada gunting, dia termasuk jenis pertama karena posisinya ini berurutan antara beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Begitupun dengan tang. Ini gaya bebannya, ini titik tumpu, dan ini titik kuasa, dan seterusnya. Untuk tuas jenis kedua, posisinya ini titik tumpu, beban, dan kuasa, atau beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya ini ada pembuka tutup botol, gerobak dorong, pemotong kertas, pemecah kemiri. Jika kita lihat urutan titik gaya pada tuas jenis kedua, yang pertama ini ada titik tumpu, lalu ini titik beban, dan ini titik kuasa. Pada gerobak dorong juga sama, ini ada titik tumpu, ini titik bebannya, dan ini titik kuasanya, dan seterusnya. Tuas jenis ketiga, posisi kuasa berada di tengah-tengah di antara beban dan titik tumpu. Contohnya ada penjepit roti, siku lengan, stapler, dan skop. Nah, ini pada penjepit roti, ini urutannya titik beban, ini titik kuasa di tengah, lalu ini titik tumpu. Siku lengan juga sama, ini bebannya, ini titik kuasa, dan ini titik tumpunya, dan seterusnya. Adapun persamaan matematis atau rumus pada tuas, ini terdiri dari 2 persamaan. Yang pertama, FB kali LB akan sama dengan FK kali LK. Lalu untuk keuntuan mekaniknya, FB per FK sama dengan LK per LB. KM ini merupakan keuntuan mekanik, FB gaya beban, FK gaya kuasa, LK lengan kuasa, dan LB lengan beban. Untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari contoh soal berikut ini.
sebuah benda seberat 180 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 2 meter dan lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar G kuasa dan keuntungan mekaniknya. Di sini kita ketahui sebuah beban seberat 180 Newton. Maka ini 180 Newton ini sebagai gaya beban diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasa. Nah, lengan kuasa LK-nya 2 meter dan lengan bebannya ini sebagai LB. Maka kita tulis di sini diketahui FB sama dengan 180 Newton, LK-nya sama dengan 2 meter, LB-nya lengan bebannya 1 meter. Hitunglah besar gaya kuasa. Maka ini yang ditanyakan adalah FK. Nah, untuk mencari FK kita bisa gunakan persamaan FB kali LB akan sama dengan FK dikalikan LK. FB-nya 180 Newton, LB-nya 1 akan sama dengan FK dikalikan LK. LK-nya 2. Maka di sini kita punya 180 ini sama dengan 2 FK. Maka FK-nya sama dengan 180 dibagi 2. Maka kita peroleh FK sama dengan 90 Newton. Selanjutnya, tentukan keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik pada tuas, ini ada 2 persamaan. Yang pertama, KM adalah FB per FK. Kita masukkan FB-nya 180 Newton dan FK-nya 90. Sehingga kita peroleh keuntungan mekaniknya adalah 2. Artinya di sini gaya kuasanya lebih ringan 2 kalinya dibanding gaya beban, sehingga keuntungan mekaniknya 2 kali. Selanjutnya, keuntungan mekanik juga bisa kita gunakan persamaan LK per LB. LK-nya 2 meter dan LB-nya 1 meter. Ini akan menghasilkan nilai keuntungan mekanik yang sama. Sehingga di sini kita bisa gunakan 2 persamaan untuk mencari keuntungan mekanik. Dapat menggunakan persamaan FB per FK ataupun LK per LB. Pesawat sederhana jenis kedua adalah katrol. Katrol merupakan roda yang memiliki poros atau sumbu. Pada keliling roda tersebut dibuat jalur untuk tali atau rantai. Katrol terdiri dari 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bergerak, dan sistem katrol atau disebut juga katrol majemuk. Perbedaan dari ketiga jenis katrol ini dilihat dari keuntungan mekanik. Untuk keuntungan mekanik katrol tetap ini bernilai 1, keuntungan mekanik katrol bergerak bernilai 2, sedangkan untuk katrol majemuk atau sistem katrol, keuntungan mekaniknya bergantung pada banyaknya tali yang menopang pada benda. Nah, untuk lebih memahami materinya, kita coba contoh soal berikut ini. Sebuah batu yang beratnya 250 Newton diangkat dengan katrol tetap. Hitunglah gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut. Nah, di sini ada sebuah batu dengan berat 250 Newton. Maka ini kita sebut sebagai gaya bebannya. Kita tulis yang diketahui dari soal. Diketahui FB sama dengan 250 Newton. Nah, di sini ada clue atau petunjuk bahwa katrol ini diangkat dengan katrol tetap. Sehingga kita harus tahu untuk katrol tetap ini keuntungan mekaniknya bernilai 1. Nah, yang ditanyakan tentukanlah gaya kuasa. Maka yang ditanya adalah FK. Untuk mencari FK, kita bisa pergunakan persamaan keuntungan mekanik pada katrol tetap, yaitu KM sama dengan 1. Keuntungan mekanik katrol tetap bernilai 1. Keuntungan mekanik ini adalah perbandingan gaya beban berbanding dengan gaya kuasa atau FB per FK
nilainya 1. FB-nya 250 Newton. Sedangkan FK-nya ditanyakan, nah ini harus sama dengan 1. Maka kita ketahui bahwa FK sama dengan 250 Newton. Dengan demikian, dapat kita simpulkan pada katrol tetap besar gaya bebannya sama besar dengan gaya kuasanya. Artinya katrol ini tidak dipergunakan untuk memperkecil gaya, hanya digunakan untuk mengubah arah gaya dan mempermudah proses pengangkatan beban. Jenis pesawat sederhana yang ketiga yaitu bidang miring, suatu permukaan miring yang penampangnya berbentuk segitiga. Bidang miring ini berfungsi untuk mempermudah memindahkan benda dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Semakin panjang bidang miring atau semakin landai, maka akan semakin besar keuntungan mekanik yang didapat. Untuk persamaan yang bisa kita gunakan di bidang miring yaitu W kali H akan sama dengan F dikalikan S, dengan W berarti gaya berat, F-nya gaya kuasa, S-nya panjang bidang miring, dan H-nya tinggi bidang miring. Adapun keuntungan mekanik pada bidang miring yaitu perbandingan gaya berat beban berbanding gaya kuasa, atau W per F, atau bisa juga kita gunakan perbandingan panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring yaitu S per H. Untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh penerapan bidang miring. Contoh penerapan bidang miring ini bisa kita amati pada pisau, tangga, paku, mata kapak, sekrup atau baut, linggis, dan jalan berkelok di pegunungan. Atau seperti yang dijelaskan tadi, bidang miring biasanya kita gunakan untuk mengangkat beban dari tempat rendah menuju tempat yang lebih tinggi. Berikut contoh soal untuk bidang miring. Perhatikan contoh di bawah ini dan tentukan besar gaya kuasa serta keuntungan mekanik bidang miring tersebut. Nah, di sini kita bisa amati dari gambar ada sebuah beban yang beratnya 100 Newton, maka ini W-nya 100 Newton, panjang bidang miring atau S-nya 5 meter, dan tinggi bidang miring atau H-nya 3 meter. Maka kita tulis yang diketahui pada soal yaitu W sama dengan 100 Newton, S-nya 5 meter, H-nya 3 meter, dan yang ditanyakan tentukan gaya kuasa, ditanyakan F-nya. Untuk F kita bisa pergunakan persamaan W kali H akan sama dengan F dikalikan S. W-nya 100 Newton, H-nya 3, dan F-nya ditanyakan, S-nya 5. Maka di sini 300 sama dengan 5F, maka kita punya F-nya 300 per 5 atau F-nya sebesar 60 Newton. Nah, sedangkan untuk keuntungan mekaniknya kita punya perbandingan W per F. Maka kita masukkan W-nya 100, F-nya 60. Maka kalau kita sederhanakan ini menjadi 10 per 6 atau boleh juga 5 per 3, yaitu 1,67. Nah, atau untuk keuntungan mekanik juga bisa kita gunakan dengan persamaan KM sama dengan S per H, S-nya 5, H-nya 3. Ini akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1,67. Untuk jenis pesawat sederhana yang terakhir yaitu roda berporos atau gear. Roda berporos atau gear ini merupakan dua roda dengan ukuran berbeda yang dihubungkan sehingga dapat berputar bersamaan. Contoh penerapannya yaitu pada sepeda. Gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, maka gaya beban bekerja pada roda yang kecil. Contohnya pada gear sepeda balap. Nah, dengan kecepatan kayuhan yang sama, maka jika gear belakang disetel pada jari-jari terkecil, sepeda akan melaju dengan kencang. Nah, berikut contoh gear pada sepeda. Adapun keuntungan mekanik pada roda berporos, ini pada kecepatan rotasinya. Semakin banyak jumlah gigi pada gear penggerak,
ini akan semakin kecil kecepatan rotasinya. Begitupun sebaliknya. Kecepatan poros ini sama dengan kecepatan roda dikalikan perbandingan jumlah gigi roda dengan jumlah gigi poros. Atau bisa juga perbandingan antara jari-jari roda dengan jari-jari berporos untuk keuntungan mekaniknya. Ini contohnya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.